sangat rumit pengerjaannya. Jadi mereka lebih menghargai tentang batik, bukan hanya tahu pakai. Yang mencintai batik itu, Pak, mencintai batik itu sendiri dengan memakainya, dengan mempromosikannya, dan bangga memakai di segala aktivitas. Batik adalah salah satu produk kria wastra yang keberadaannya bisa ditemukan di seluruh wilayah di Nusantara. Dalam proses pertumbuhannya, batik erat dengan kehidupan manusia. Di salah satu wilayah di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang selama ini lekat dengan tradisi tenun. Saat ini mulai tumbuh sentra batik yang merupakan hasil pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari bencana tahun 2018 silam. Adalah Randy, seorang pemuda asal dari desa Balaisang Tanjung, Kabupaten Donggala, yang sangat tertarik dengan kerajinan batik. Membuatnya ingin melestarikan warisan budaya Indonesia di Kabupaten Donggala. Menjadi pelopor kerajinan batik di Sulawesi Tengah, yang notabene bukan penghasil batik, bukanlah hal yang mudah. Apalagi kerajinan kain tenun Donggala dan batik bomba telah lebih dahulu dikenal di masyarakat di Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Donggala. Bencana yang menimpa sebagian wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, menginspirasi Randy dengan menampung beberapa pemuda ke wilayah Semarang untuk diberikan pelatihan membatik sekaligus bagian trauma healing dan mengembalikan geliat ekonomi di wilayah tersebut. Dari situlah awal berdirinya usaha kecil menengah atau UKM Sanggar Batik Banawa 01 pada tanggal 1 Januari 2019 setelah keenam pemuda dan pemudi Banawa memiliki keterampilan membatik. Awal mula berdirinya Batik Banawa itu setelah bencana. Setelah bencana itu sebelumnya di bulan Agustus saya pribadi sedikit ada proyek dari pengusaha di Semarang, pengusaha batik di Semarang yang melakukan tur pemotretan di Kota Palu. Setelah dari situ, perkenalan dari situ, dan sebulan kemudiannya kita mengalami bencana yang sangat hebat di Sulawesi Tengah dan sempat lost contact. Nah, berawal dari situlah setelah nyambung lagi, beliau menawarkan untuk saya ke Semarang untuk melakukan diskusi untuk bagaimana di Sulteng sendiri banyak potensi yang bisa diangkat untuk menjadikan usaha batik ini, seperti itu. Nah, berawal dari situ si ibu menawarkan bagaimana membuat satu brand
brand batik yang ada di Sulawesi Tengah, ya lahirlah Batik Banava. Dengan di awal-awal itu saya pribadi mengajak keenam teman saya untuk disekolahkan di Semarang. Sanggar Banawa Batik 01 sebagian besar beranggotakan anak-anak muda setempat. Hal ini dilakukan untuk menanamkan rasa cinta terhadap warisan budaya Indonesia, khususnya batik. Selain itu, anak muda akan lebih cepat untuk memahami teknik dan tata cara membatik. Kalau batik yang mereka pelajari khususnya batik tulis. Batik tulis karena saya melihat batik tulis belum ada di Sulawesi Tengah sendiri. Dan kenapa batik tulis, ya selain sulit dipelajari juga banyak mengangkat motif yang ada di sini. Anak muda potensial sekali untuk dikembangkan. Pertama, mengajak anak muda biar belajarnya lebih cepat. Biar mereka datang lagi ke daerah menjadi guru di batik Banava seperti itu. Sanggar Banawa Batik 01 terus membekali para pemuda dan pemudi di wilayah Kabupaten Donggala dengan mendatangkan instruktur batik dari daerah Jawa. Ya, alhamdulillah sih ada yang pada pengen bisa nyanting gitu. Jadi di sini di Donggala ada kegiatan. Anak-anak di sini pada dia rajin, dia juga ulet gitu. Jadi cepat bisa. Ya agar di sini bisa pada nyanting dan bisa pada membatik gitu. Jadi ada kegiatan lah gitu. Minat generasi muda di Kecamatan Banawa terhadap seni batik tulis cukuplah besar. Hal ini dilihat dari antusiasnya mereka belajar membatik dengan menggunakan canting ini. Karena yang ingin melestarikan budaya Indonesia. Karena anak muda sekarang sangat jarang minat dengan batik Indonesia. Awal-awalnya memang sulit, Pak. Kali ini ya lumayan mudah. Saya berharap anak muda agar lebih mencintai budaya Indonesia, terutama membatik. Meskipun Sanggar Batik Banawa ini tergolong masih baru, namun sejumlah motif khas Sulawesi Tengah telah memperoleh sertifikat haki, diantaranya motif bunga tapak dara, kain sepotong dange, kehangatan kopi Donggala, rumah adat Tambi, kesetiaan Maleo, lava kelor, mengenang Ponulele, sakulati, serta motif keunikan sojol. Dan dari keseluruhan motif yang telah bersertifikat haki tersebut, semuanya adalah motif khas dari daerah di Sulawesi Tengah. Kalau motif yang dipatenkan kita sudah ada 9 motif. Salah satunya motif yang terkenal dari Kota Palu itu sendiri, yaitu Jembatan Ponulele. Kita kan dulu sebelum bencana kita mempunyai satu ikon yang sangat terkenal di Kota Palu, yaitu Jembatan Ponulele. Dengan itu saya berinisiatif untuk membangkitkan lagi kenangan seluruh masyarakat Sulteng, khususnya Kota Palu, dengan jembatan ini gitu. Karena ini merupakan ikon Kota Palu yang sangat terkenal bukan cuma di Sulawesi Tengah, di Indonesia, bahkan dunia. Kita bangkitkan kenangannya Jembatan Ponulele itu melalui batik. Dan ini sudah dihakikan, Pak. Jadi kita sudah ada 9 motif yang sudah dihakikan, dan bakalan banyak lagi motif yang akan kita hakikan ke depan.
Motif batik yang telah dipatenkan merepresentasikan beragam visual yang berkaitan dengan alam, wilayah, mitos, kepercayaan, termasuk kearifan lokal setempat. Hal ini penting untuk dilakukan agar ragam corak batik yang dihasilkan dijadikan sebagai salah satu cara untuk menampilkan citra atau branding wilayah Donggala sebagai salah satu wilayah yang memiliki keunikan wilayah, sumber daya alam, dan kearifan lokal yang diangkat dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Terdapat dua jenis batik yang diproduksi di Batik Banawa 01, yaitu batik tulis dan batik cap. Untuk batik cap, Sanggar Batik Banawa 01 juga terus melakukan inovasi dengan motif-motif yang terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, sehingga batik Banawa akan semakin digemari oleh semua kalangan. Selain itu, Sanggar Batik Banawa juga telah memproduksi sendiri desain capnya. Nah, awalnya itu kita desain dulu, Pak. Nah, desain dan harus kita tahu dulu yang kita buat ini tentang apa. Jadi semua yang kita buat itu, Pak, ada filosofinya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya, dan di sini kita ada motif kain tenun Donggala. Nah, kain tenun Donggala ini, nah itu dibuatkan motifnya. Nah, contoh ini seperti ini, ada ini sarungnya atau selendangnya. Nah, dan bukan cuma selendangnya yang harus kita masukkan dalam motif tersebut, Pak. Kita masukkan juga alat tenunnya seperti itu. Nah, di sini ada alat tenunnya juga, Pak, seperti itu. Untuk cetakannya sendiri, ya alhamdulillah sekarang bisa, Pak, bisa kita diproduksi sendiri di sini karena kemarin ada yang ikut pelatihannya juga dan alhamdulillah dia bisa. Nah, setelah ini tadi kan sudah didesain kan, Pak. Nah, ini didesain sudah selesai. Nah, itu dibuat capnya. Nah, itu ada bahan seperti bahannya salah satunya ada seperti tembaga. Nah, tembaga ini diolah sebagian mana mengikut motif yang ada sudah di kertas seperti itu. Nah, setelah itu sudah jadi seperti ini, Pak. Nah, kita lanjut ke ngecapnya. Nah, dan kalau kita pakai capnya itu, kalau ngecap sendiri itu, Pak, dalam sehari bisa sampai 15 sampai 20, Pak. Dalam sehari itu ngecapnya. Nah, dan itu kalau ngecapnya terus itu kita proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaannya sendiri kita ada proses sampai 3 warna, Pak. Nah, kalau misalkan ada peminat ya, misalkan dia mau warna satu saja, berarti K1. Nah, itu cuma 1 kali warna saja, Pak. 1 kali warna itu bisa 1 hari itu selesai. Seperti 15 atau 20 kain tadi, seperti itu. Nah, terus setelah di warna, ada kita proses lorot, Pak. Nah, lorot, setelah lorot, kita itu sudah prosesnya selesai. Terus dijemur, seperti itu. Selama ini kerajinan membatik dengan menggunakan canting atau batik tulis hanya berada di daerah-daerah yang perkembangan batiknya
sudah ada sejak lama seperti daerah Jawa. Namun saat ini Sanggar Banawa Batik 01 di Desa Ganti Kecamatan Banawa juga mengembangkan batik tulis dengan motif khas daerah Sulawesi Tengah. Sangat excited sekali. Pertama, mereka mendapatkan pengalaman baru tentang batik. Mereka selama ini hanya kenal tenun Donggala dan sebagainya yang ada di Donggala. Ketika mereka belajar tentang batik, sangat excited. Ternyata batik tulis itu sangat rumit pengerjaannya. Jadi mereka lebih menghargai tentang batik, bukan hanya tahu pakai ini ada batik dan sebagainya, tapi mereka tahu asal-usulnya batik itu mulai dari menciptakan motif, menggambar pola, sampai mencanting dan sebagainya, Pak. Pengembangan batik tulis di Sanggar Batik Banawa 01 adalah sesuatu yang baru dan satu-satunya di Sulawesi Tengah, sehingga perlu adanya bimbingan dari pembatik tulis dari daerah yang lebih dahulu mengembangkan batik tulis. Sangat excited karena mereka juga baru melihat ada batik tulis yang motifnya juga menggambarkan sulteng banget lah istilahnya itu di sini. Jadi kita mengangkat seperti itu dan mereka sangat excited untuk daripada beli keluar, kita sudah ada batik Banawa yang batik tulis yang memang sangat-sangat bagus untuk digunakan. Kalau kesulitan sih karena mungkin karakter beda-beda ke mereka ya. Satu kepala mungkin beda karakter dan sebagainya. Selama mereka masih diajari, kita juga mendapatkan guru yang sangat-sangat banyak mengajari kita di Semarang. Kalau kesulitannya paling di langkah-langkah awal aja Pak, seminggu di awal. Setelah itu mereka sudah dibagi menjadi bagian-bagian mereka, misalkan ada yang ke warna, bagian warna, ada yang bagian mencanting, ada yang bagian untuk menggambar pola dan sebagainya. Jadi tidak ada kesulitan Pak, karena mereka juga enjoy selama pelatihan di sana, selama sebulan lebih yang diberikan kesempatan kepada kita. Jadi selama itu mereka belajarnya sangat-sangat baik kalau pas di Semarang sana. Kalau untuk dari respon pemerintah sendiri sangat-sangat mendukung, utamanya pemerintah Kabupaten Donggala, dibuktikan dengan ada beberapa instansi yang sudah menggunakan batik kita, sangat mendukung Pak, karena mereka excited. Batik ini lahir apalagi dengan konsep pemberdayaan masyarakat, bisa hadirnya batik Banawa di Kelurahan Ganti itu bisa memberikan peluang penghasilan ke masyarakat sekitar, utamanya kita datang setelah bencana ya sedikit memberikan peluang penghasilan ke masyarakat yang ada sekitar, karena konsepnya kita pemberdayaan masyarakat. Jadi pemerintah di sana itu sangat mendukung batik Banawa untuk terus berkembang ke depannya. Kalau harapan saya sih untuk anak muda di Sulteng, ibaratnya di Sulteng, saya sangat berharap seluruh anak muda mencintai batik itu sendiri. Karena jangan sampai udah diakuin negara lain baru kita berkoar-koar di sosial media. Melalui dari kita mencintai batik itu dengan melahirkan motif-motif baru. Harapan saya untuk anak muda yang mencintai batik itu Pak, mencintai batik itu sendiri dengan memakainya, dengan mempromosikannya dan bangga memakai di segala aktivitas seperti itu. Selain beberapa motif yang telah mendapat sertifikat Haki, sudah ratusan motif yang dihasilkan Sanggar Banawa Batik 01, dan semua motif yang dihasilkan adalah khas dari daerah di Sulawesi Tengah. Untuk pemasaran, saat ini Sanggar Banawa Batik 01 memiliki 3 tempat galeri, yakni di Desa Ganti, Kecamatan Banawa, di Kota Palu, serta di Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini, pemasaran
juga terus dilakukan melalui promo-promo di media sosial. Saat ini, Sanggar Banawa Batik 01 terus mengembangkan warisan budaya Indonesia, khususnya batik, dengan kreasi-kreasi kekinian, sehingga diharapkan batik, khususnya batik tulis, hasil karya anak muda dari desa Banawa yang tergabung dalam Sanggar Banawa Batik 01 akan diminati oleh semua lapisan masyarakat, khususnya kaum milenial.